mau bertanya, kan saya di kampung itu kan menggadai, tapi katanya kalau menggadai kan sama dengan meminjamkan uang, terus meminjamkan uang, terus nanti kan dikembalikannya uang lagi. Saya kan menggadai sawah, itu hasil sawahnya saya panen, saya makan. Itu gimana? Apakah itu saya sawah siapa? ini harus apakah itu saya harus mengembalikan hasil panen tersebut atau gimana, Bu ya? Sawahnya orang itu? Sawahnya orang? Sawah orang. Baik. Orang pinjam uang sama baik. saya, ya. Terus sawahnya Anda garap. Sawah Oke. itu, dan hasilnya saya makan. Tapi ya, setelah saya tahu bahwa itu haram, apakah saya harus mengembalikan semua yang saya udah makan atau gimana, Bu ya? Baik. Untuk jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda meminjamkan uang kepada seseorang, jaminannya adalah sawah. Sawah itu hanya sekedar jaminan, namanya gade atau rohan. Dan jaminan itu adalah miliknya orang yang pinjam uang. Tujuan jaminan itu adalah di saat dia tidak bisa membayar, maka jaminan itu akan dijual dan diambil, dipotong dari nilai tersebut untuk membayar utang kepada Anda. Maka orang yang meminjamkan uang tidak boleh memanfaatkan dari barang gade tersebut. Kalau memanfaatkan masuknya riba, karena kemanfaatan yang kembali kepada yang meminjamkannya. Maka hukumnya Anda haram menggarap sawah tersebut. Hati-hati. Kemudian, tapi kalau sawah itu yang menggarap yang punya uang, yang minjam, berarti yang punya, yang menggadekan, maka boleh dengan catatan. Satu, izin dari Anda yang minjamkan uang. Yang kedua, barang yang digadekan itu jika dipakai tidak akan berkurang nilainya sehingga tidak akan bisa untuk bayar utangnya. Kalau sawah nggak akan berubah. Berarti seharusnya yang boleh menggarap sawah itu hanya yang punya utang. Biar bisa nyicil kepada Anda. Nah ini sekarang cara gade yang menyiksa. Sudah dia pinjam uang kepada Anda. Kemudian gadenya sawah. Sawahnya Anda yang menggarap. Dia nyicil dari mana nanti? Dan itu adalah haram dan Anda orang insaf, kami senang. Kalau seandainya semua orang seperti Anda aman. Anda merasa gelisah. Haram bagaimana ini? Apakah saya kembalikan atau bagaimana? Jawabannya hanya satu, dikembalikan. Tidak cukup minta ridho. Sebab urusan riba tidak ada ridho, nggak ridho. Ini beda. Kalau saya mengambil haknya orang, saya minta ridho, selesai. Tapi ini adalah masalah transaksi dengan cara riba. Maka nggak boleh, seandainya pun ia berkata, aku rela, nggak sah. Karena riba harus dikembalikan, selesai. Setelah dikembalikan, dia mengatakan, saya memberikan kepada Anda, lain cerita. Jadi nggak boleh dalam urusan riba, aku rela. Sebab rata-rata orang kalau yang ngutang itu gampang rela. Karena sudah terlanjur diberi jasa, diberi pertolongan. Maka nggak boleh Anda hanya sekedar minta maaf, minta ridho, nggak sah. Harus Anda kembalikan. Kalaupun setelah Anda kembalikan ke dianya nanti, memberikan kepada Anda, sah-sah saja. Tapi sebaiknya Anda jangan hitung sebagai pemberian, tapi katakan kepada beliaunya, gunakan untuk nyicil utangmu. Itu lebih hebat lagi. Dan setelah itu, kembalikan sawah kepada beliaunya, agar menggarap sawah, dan bisa nyicil uang Anda mendapatkan pahala hebat. Minjamkan sesuatu kepada orang itu pahalanya besar. Sebab orang tidak pinjam kecuali punya hajat. Dan kalau orang melapangkan hajat seseorang, janji dari Allah. Allah akan melapangkan hajat Anda. Semoga Allah menjaga Anda dan segera kembali ke tanah air bersama keluarga. Semoga Allah mencukupi bekal Anda bersama keluarga indah dan mulia insya Allah. Tanpa riba, rezeki halal penuh berkah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.